kita lihat ada perawatan medis. Ginting ini, oh tapi paha ya berarti. Ini tertarik pada saat seperti ini. Betul. Ayo Ginting. Indonesia. Kram ya, mudah-mudahan. Dia mau menyelesaikan. Dia mau menyelesaikan yang sudah dia mulai. Pertandingan malam hari ini. Iya, bahkan siup. Tepuk tangan kita, Anthony Sinisuka Ginting yang mengerahkan segala keringat, kemampuan, tenaga. Bah, mainnya jelek. Ini pasti pelatihnya namanya juga Indonesia. Kalah lagi. Indonesia kalah. Lagu lama. Itu tadi suara netizen ya, bukan saya. Halo netizen yang budiman. Nggak semua suara netizen itu buruk. Ada juga suara netizen yang dia support terus atlet-atlet Indonesia yang kemarin pada pertandingan badminton mengalami cedera. Melihat pertandingan kemarin, aku ngerasa bahwa perlunya kesiapan fisik kepada atlet tersebut. Rally atau pertandingan yang begitu lama atau panjang itu menguras semua fisik kita. Sesungguhnya seorang atlet itu nggak cuma fisik. So, mari kita bahas tentang atlet. Mungkin ini subjektif ya, menurut saya sendiri. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan selama saya menjadi guru pendidikan jasmani kemarin ya. Mungkin kalau saya salah, saya bisa dibetulin, kalian bisa komen di bawah. Pendidikan jasmani dan juga olahraga ini nggak sama. Pendidikan jasmani adalah suatu olah badan atau tubuh bertujuan untuk kebugaran. Jadi kalau pendidikan jasmani ini tujuannya hanya untuk kebugaran, meningkatkan kebugaran kita agar kita menjadi bugar. Sudah. Kalau olahraga, usaha pengoptimalan olah fisik untuk peningkatan prestasi. Jadi pendidikan jasmani itu hanya untuk kebugaran, karena dia hanya mengolah tubuh untuk kebugaran. Kalau olahraga itu peningkatan atau pengoptimalan aktivitas fisik untuk meningkatkan prestasi. Jadi kalau pendidikan jasmani arahnya tidak ke prestasi tapi ke kebugaran saja untuk menyegarkan tubuh. Tapi untuk olahraga, titik pencapaiannya adalah prestasi. Seperti kayak kita senam, tujuannya untuk gue biar seger aja. Itu adalah aktivitas peningkatan jasmani aja, bukan olahraga. Untuk kalian-kalian yang ada di rumah yang ingin meningkatkan kebugaran itu, jangan sambil mikir, gue sambil kerja, sambil jalan, hitung-hitung kebugaran. Itu juga salah sih. Intensitasnya itu tidak boleh mempunyai berat beban yang berlebih. Karena kalian hanya untuk kebugaran. Ketika kalian sudah segar, ya udah selesai. Kalian sudah mencapai titik tujuan kalian hanya untuk bugar. Nah sekarang kita beralih ke olahraga. Olahraga tadi adalah usaha pengoptimalan olah fisik untuk peningkatan prestasi. Ada cabang olahraga dan pemikiran untuk berlatih setiap hari seorang olahragawan atau atlet adalah prestasi. Jadi titik untuk kalian berolahraga itu adalah prestasi. Untuk menjadi olahragawan, kalian harus benar-benar tahu yang namanya latihan rutin. Berapa kali dalam seminggu itu harus dilakukan, terjadwal, termonitor, dan tentunya harus dilakukan dengan disiplin. Disiplin latihan, disiplin waktu, disiplin tentang makanan. Kondisi tubuh atau kondisi fisik yang sangat prima itu bagus banget untuk istilahnya perjalanan prestasimu. Indonesia pernah trending masalah Zohri, seorang atlet yang sepatunya aja murah gitu ya. Indonesia pun baru melihat Zohri ketika dia berprestasi gitu loh. Kenapa kok nggak ada fasilitas dari dia dari daerahnya sendiri waktu dia menuju dunia? Itu kan pasti ada tahap. Mungkin dia ikut Popda, Porprov, mewakili provinsi, itu pasti ada fasilitas sebetulnya. Nggak mungkin ujuk-ujuk dia ke dunia. Kalau menjadi atlet, yang paling berpengaruh adalah fasilitas dirinya untuk berolahraga, untuk meraih prestasinya, dan juga fasilitas eksternal, tapi juga menyangkut dirinya untuk mengoptimalkan dia latihan, entah itu lapangannya, lalu stadionnya, lintasan larinya, itu juga berpengaruh. Sama kayak kalian menjadi atlet di daerah. Jadi kalian sepak bola nyeker, terus tiba-tiba disuruh pakai sepatu di ajang yang lebih lanjut dan kalian nggak terbiasa oleh itu, dan itu juga hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan untuk Indonesia sendiri. Kalau kalian hanya untuk kebugaran atau kebugaran jasmani tadi, kalian nggak usah ikut klub, nggak masalah. Kalian bisa jogging tiap hari, kalian bisa angkat barbel tiap hari, kalian bisa sit up tiap hari di rumah, hanya untuk kebugaran diri kalian sendiri. So,
nggak masalah. Tapi kalau kalian memilih untuk jalur olahraga, kalian harus menjadi atlet, kalian harus ikut klub. Kenapa ikut klub? Karena klub itu punya channel untuk mengembangkan potensi kalian taraf berikutnya dengan cara meningkatkan jam terbang kalian. Jadi kalian ikut klub, di situ kalian dilatih teknik dasar, teknik lanjutan, lalu skill yang lain, lalu kalian akan di kompetisi-kompetisi antar klub, daerah, provinsi, nasional, dan internasional. Itulah kenapa kalian setelah memilih atlet, kalian harus masuk ke dalam suatu klub olahraga. Entah itu basket, sepak bola, atletik, dan lain sebagainya. Dan itulah dari saya. Semoga atlet-atlet yang di sana berjuang membawa nama baik Indonesia, keselamatan, diberi kemenangan, diberi sesuatu hal yang baik untuk mereka, prestasi mereka, membawa nama baik bangsa. Semoga menang dan tetap semangat. Buat teman-teman yang sering lihat SEA Games, jangan terlalu mengejas atau menjelekan atlet kita, karena atlet itu tidak terbentuk dalam 1 menit atau beberapa jam ketika kalian melihat. Atlet itu dibentuk dari beberapa bulan, beberapa tahun yang sebelum pertandingan itu dimulai. Dan kalian hanya melihat pertandingan 1 menit, 3 menit, 5 menit, dan kalian sudah mengejas bahwa atlet itu jelek. No, kita harus tetap support semua atlet Indonesia. Merdeka!